Halo, semangat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian tetap sehat dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Mary di sini. Sekarang kita akan melanjutkan mengupas mengenai materi KD3, yakni siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan posisi kita di dalam alur siklus akuntansi perusahaan jasa itu sekarang di mana sih? Nah, anak-anak, untuk jurnal sudah pernah kalian buat pada KD 341, yakni membuat jurnal dan posting ke buku besar serta membuat neraca saldo. Kolom berikutnya, setelah kalian membuat neraca saldo, terdapat data penyesuaian yang harus kalian susun adalah berupa jurnal penyesuaian dan mempostingnya kembali ke dalam buku besar. Setelah itu, terakhir kali yang kalian buat waktu ini adalah membuat yang namanya kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet. Nah, posisi kita sekarang setelah neraca lajur atau kertas kerja adalah ke tahap selanjutnya, yaitu menyusun yang namanya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini anak-anak berada pada tahap pelaporan karena dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ada 3 tahap, tahap pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan. Baru kemudian dilanjutkan ke dalam siklus penutupan daripada akuntansi perusahaan jasa. Nah, anak-anak, Ibu mulai saja penjabaran mengenai tahap pelaporan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap pelaporan ini merupakan tahap terakhir dari siklus akuntansi jasa sebelum kita beranjak pada tahap berikutnya, yakni siklus penutupan akuntansi perusahaan jasa. Pada tahap pelaporan, kita akan membuat yang namanya laporan keuangan yang sebelumnya sudah pernah kalian buat pada persamaan dasar akuntansi. Nah, laporan keuangan ini sangatlah penting anak-anak karena memuat posisi atau keadaan keuangan dalam suatu perusahaan. Dalam laporan keuangan pun dapat mengetahui kinerja daripada perusahaan selama satu periode akuntansi tertentu. Apakah kinerjanya baik yang bisa ditunjukkan dengan adanya laba ataupun sebaliknya yang ditunjukkan dengan adanya rugi di perusahaan tersebut. Nah, anak-anak, pada saat kalian mempelajari yang namanya persamaan dasar akuntansi, kalian juga sudah menyusun yang namanya laporan keuangan. Namun laporan keuangan yang kalian susun ada 3, yakni laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan neraca. Nah, dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini, kita akan membuat yang namanya 5 laporan keuangan sesuai dengan PSAK. Yang pertama tentu masih tetap sama, yakni laporan laba atau rugi. Kemudian yang kedua yakni laporan perubahan modal. Dilanjutkan dengan laporan neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir adalah catatan laporan keuangan. Nah, Ibu mulai saja anak-anak dari laporan yang pertama, yakni laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tidak jauh berbeda dengan laporan laba rugi yang terdapat pada persamaan dasar akuntansi, hanya saja sumbernya yang berbeda. Jika persamaan dasar akuntansi, sumber daripada laporan laba rugi adalah tabel daripada persamaan dasar akuntansi yang kalian buat. Sedangkan jika laporan laba rugi dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, kalian bisa melihat dari neraca lajur atau kertas kerja atau worksheet yang sudah kalian buat. Nah, tentunya Ibu akan flashback kembali materi mengenai laporan laba rugi, di mana dalam laporan laba rugi anak-anak itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh yang pastinya memperoleh yang namanya laba. Tidak mungkin namanya rugi. Nah, laba yang dihasilkan ini adalah dalam satu periode akuntansi tertentu. Ingat, dalam satu periode akuntansi. Misalnya, periode akuntansinya 1 tahun dari 1 Januari berarti sampai 31 Desember. Nah, komponen daripada pembuatan laporan laba rugi ini yakni ada 2, ada akun pendapatan yakni akun 4 serta akun beban yakni akun 5. Nah, jika pendapatan lebih besar daripada beban, jika pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, maka perusahaan tersebut akan memperoleh yang namanya laba.
Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, dalam artian pemasukannya lebih kecil daripada pengeluarannya, maka perusahaan tersebut dikatakan mendapatkan yang namanya rugi. Nah, untuk membuat laporan laba rugi ini anak-anak, kalian hanya melihat pada neraca lajur atau kertas kerja, yakni pada kolom laba rugi, baik itu sebelah debit maupun sebelah kreditnya. Karena debitnya menggambarkan biaya yang dikeluarkan perusahaan, sedangkan kreditnya menggambarkan pendapatan atau pemasukan kepada perusahaan. Ingat, kalian hanya perlu mengutip saldo-saldo dari neraca lajur atau worksheet pada kolom laba rugi. Nah, anak-anak, bentuk daripada laporan laba rugi ini ada dua. Ada yang disebut dengan single step, ada yang disebut dengan multiple step. Nah, Ibu akan contohkan mengenai pembuatan daripada laporan keuangan, baik itu single step maupun multiple step pada siklus akuntansi perusahaan jasa berikut. Laporan laba rugi bentuk single step. Dikatakan di sini laporan laba rugi bentuk single step karena pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha dijadikan satu. Begitu pula antara beban usaha dengan beban di luar usaha dijadikan satu. Makanya disebut dengan laporan laba rugi bentuk single step. Nah, Ibu contohkan. Ingat anak-anak, Ibu wanti-wanti dari awal sampai saat ini bahwa kalian harus membuat KOP terlebih dahulu. Ingat, baris pertama itu adalah nama perusahaan. Baris kedua adalah apa yang kalian buat. Kalau sekarang buat berarti laporan laba rugi. Kemudian periode akuntansinya. Nah, periode akuntansi dalam laporan keuangan ini adalah akhir periode akuntansinya, berisi tanggal. Jika akhirnya Januari 2019, berarti periode 31 Januari 2019. Nah, di sini dapat ditambahkan dalam rupiah maupun dalam ribuan rupiah. Ibu sarankan jika ada koma, kalian hanya dalam rupiah saja, jangan dalam ribuan rupiah yang akan nanti membingungkan kalian. Nah, anak-anak, di sini seperti yang Ibu sudah bilang bahwa laporan laba rugi itu ada dua komponen, ada komponen akun 4 yakni pendapatan dan komponen akun 5 yakni beban. Nah, di sini pendapatannya ada pendapatan jasa sebesar 30.150.000 dan ada pendapatan di luar usaha yakni pendapatan sewa sebesar 8.500.000 rupiah. Mari kita lihat pada kertas kerja anak-anak. Nah, seperti yang Bu tadi bilang bahwa laporan laba rugi nominalnya dikutip dari kertas kerja atau neraca lajur atau worksheet yang sudah kalian buat pada kolom laba rugi. Jadi pada kolom ini anak-anak. Laba rugi baik itu debit maupun kredit. Ingat, kolomnya laba rugi jika kalian membuat laporan laba rugi. Karena pendapatan nominalnya berada di sebelah kredit, maka kalian lihat kolom laba rugi di sebelah kredit. Kita lihat pendapatan jasa sebesar 30.150.000. Nominalnya sama anak-anak dan harus sama karena kalian mengutip dari kertas kerja atau neraca lajur. Kemudian akun 4 yang ada lagi di kredit itu adalah pendapatan sewa sebesar 8.500.000, sama nominalnya juga 8.500.000. Kita lihat lagi adakah akun pendapatan? Ternyata tidak, hanya 2 saja. Nah, karena sudah semua dimasukkan pada laporan laba rugi, maka kalian tinggal jumlahkan saja kedua pendapatan ini menjadi total dari pendapatan sebesar 38.650.000 rupiah. Oke, akun pendapatan sudah down. Kita sekarang beralih ke akun beban. Kita cek beban pada kolom laba rugi biasanya terdapat pada kolom di debit. Debit, ingat pada laba rugi, jangan pada yang lainnya. Debit pada kolom laba rugi. Kita lihat. Di sini ada beban gaji karyawan. Beban gaji sama 10.950. Contoh lainnya lagi, di sini ada beban sewa 2 juta.
Ada beban sewa sebesar 2 juta. Jadi, kalian tinggal kutip atau copy paste kolom debit untuk beban semuanya. Di sini debit. Misalnya di sini dari beban gaji karyawan, beban listrik sampai habis, yakni pada beban sewa. Semuanya kalian kutip dan silakan tuliskan atau isikan pada laporan laba rugi bagian beban usaha. Setelah semuanya kalian kutip, maka kalian tambahkan saja menjadi jumlah beban sebanyak 22.335. Sama anak-anak. Jumlahnya pun harus sama di kolom debit, yakni beban sebanyak Rp22.335 sama. Nah, setelah sudah semua akun 5, yakni akun beban kalian tulis atau kalian kutip, maka kalian lihat apakah perusahaan memperoleh laba ataukah rugi. Kita cek. Akun 4, yakni akun pendapatan sebesar Rp38.650.000. Sedangkan akun 5 atau akun beban atau pengeluaran perusahaan sebanyak Rp22.335.000. Jadi setelah kurangkan nilainya positif. Berarti akun pendapatannya lebih besar daripada akun bebannya. Maka perusahaan memperoleh yang namanya laba sebesar Rp16.315.000. Ingat, lebih besar pendapatan daripada beban, maka perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, misalnya nanti lebih besar bebannya daripada pendapatan, maka di sini kalian tulis rugi perusahaan atau rugi usaha. Anak-anak, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa jumlah laba usaha pada laporan laba rugi harus sama dengan jumlah laba atau selisih pada laba rugi. Sama anak-anak, 16.315. Nah, selisihnya pada kolom laba rugi, yakni laba juga sebanyak 16.315.000 harus sama, tidak ada boleh berbeda. Jika berbeda, kalian cek lagi, mungkin kalian kurang kutip dari neraca lajur atau kalian salah menjumlahkan. Jadi, Ibu ingatkan, jumlah laba usaha atau rugi nantinya di sini, jumlah selisihnya ini sebesar 16.315.000 pada laporan laba rugi harus sama atau balance dengan selisih yang berada pada kolom laba rugi, yakni sebesar 16.315.000 harus sama anak-anak. Ya. Baiklah anak-anak, demikian penjelasan Ibu untuk laporan laba rugi bentuk single step. Kemudian bagaimana dengan bentuk multiple step? Nah, bentuk multiple step sendiri itu adalah memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha, kemudian memisahkan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Nah, di mana kalian bisa tahu itu termasuk pendapatan usaha atau pendapatan beban usaha, ada beban usaha atau beban di luar usaha, kalian cek nomor akunnya. Nah, inilah fungsinya nomor akun anak-anak. Cek nomor akunnya. Jika nomor akunnya 421 atau 42, maka itu pendapatan di luar usaha. Karena pendapatan di dalam usaha atau pendapatan usaha, nomor akunnya adalah 4.1 atau 41 atau 411. Begitupun dengan beban. Jika beban usaha, nomor akun di awalannya pasti 51. Entah itu nanti 519 ataukah 519.1. Kalau masih 51, maka dia termasuk beban usaha. Kalau beban di luar usaha itu, nomor akunnya pasti 52. Misalnya 522 beban bunga, atau kan 523 beban iklan atau yang lainnya. Ingat, kita lihat nomor akunnya. Jika nomor akunnya 52, maka dia termasuk ke beban luar usaha. Itu untuk nomor akun yang sudah kalian buat pada tugas-tugas sebelumnya dan pada materi yang sudah Ibu share pada GC.
Nah, kembali Ibu bahas laporan laba rugi bentuk multiple step. Nah, pada yang contoh Ibu berikan ini, misalnya, yakni pendapatan jasa sama anak-anak, kalian kutipnya yakni dari kolom laba rugi yang terdapat pada kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur yang sudah kalian buat. Nah, misalnya di sini pendapatan jasanya sebesar 30.150. Ternyata yang menjadi pendapatan di luar usaha pada bengkel elang motor ini adalah pendapatan sewa. Ini misalnya pendapatan sewanya merupakan pendapatan di luar usahanya sebanyak Rp8.500.000. Nah, jika di tugas yang sudah kalian buat, kalian lihat apakah ada akun 421, pokoknya berawalan 42. Jika ada, maka itu yang menjadi pendapatan di luar usaha. Jika tidak, maka pada tugas yang kalian buat hanya ada yang namanya pendapatan usaha. Maka untuk pendapatan di luar usaha kalian tinggal nolkan saja atau tidak dibuat. Itu boleh. Sehingga jumlah pendapatan di sini adalah sebesar Rp38.650.000 penggabungan antara keduanya. Nah, setelah semua sudah mencatat pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha, sekarang kita berlanjut ke akun 5, yakni beban. Sama anak-anak, beban kita lihat pada kolom laba rugi, yakni di sebelah debit. Kutip semuanya untuk dicatat pada laporan laba rugi. Nah, misalnya pada bengkel elang motor ini yang termasuk di beban luar usaha adalah beban iklan ini misalnya. Nah, sedangkan kalau pada tugas yang kalian buat, jika ada nomor akunnya 52, di awalannya 521 atau 522, maka itu yang kalian masukkan ke beban di luar usaha. Jika tidak, maka tidak ada beban di luar usaha pada tugas yang sudah kalian buat. Nah, di sini anak-anak dipisahkan antara beban usaha dengan beban di luar usaha. Nah, setelah dipisahkan, kemudian jumlah beban menjadi 22.335.000. Ingat, kemudian kalian selisihkan nilainya positif dan lebih besar pendapatan, berarti perusahaan akan memperoleh laba bersih sebesar 16.335. Ibu ingatkan sekali lagi, jumlah laba atau selisihnya ini harus sama dengan selisih yang ada pada kolom laba rugi, harus sama dengan ini anak-anak, yakni sebesar 16.315.000 harus sama atau balance. Jika tidak, ingat cek lagi apakah sudah semua kalian mengutip atau ada kesalahan menghitung, baik itu menghitung pada neraca lajur maupun kesalahan menghitung pada laba rugi yang sudah kalian buat. Baik anak-anak, demikian penjelasan Ibu mengenai laporan laba rugi. Sekarang Ibu akan melanjutkan membahas mengenai laporan keuangan yang kedua, yakni laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini menggambarkan jumlah modal yang diinvestasikan oleh pemilik, besarnya laba rugi perusahaan serta saldo akhir modal yang terdapat pada perusahaan tersebut. Nah, poin pendukung lainnya adanya penambahan investasi, misalnya penggunaan peralatan atau dan lainnya, serta pengambilan pribadi atau kita sering disebut dengan prefer. Nah, adapun contoh daripada pembuatan laporan perubahan modal. Nah, ini adalah contoh daripada laporan perubahan modal anak-anak atau laporan perubahan ekuitas. Bisa disebut laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal karena sama. Nama lain modal adalah ekuitas atau capital juga sama. Nah, ingat ini kopnya anak-anak. Kop pertama nama perusahaan, kop yang kedua apa yang kita buat, dan kop yang ketiga adalah periode. Ingat periodenya isikan dengan tanggal. Nah, kita cek sekarang. Yang pertama harus ada modal awal. Nah, modal awalnya ini bisa kalian lihat pada neraca saldo. Nah, kalau kalian lihat pada neraca saldo, berarti itu sudah ditambahkan dengan investasi tambahan. Contohnya pembelian peralatan atau dan lainnya.
Itu contohnya. Jika tidak, maka cukup dengan modal yang diserahkan oleh pemilik pada awal terbentuknya perusahaan. Nah, Ibu balik lagi, di sini adalah modal awal, yakni angkanya ini bisa kalian lihat pada neraca saldo. Kemudian di sini ada laba bersih, karena tadi bengkel elang motor memperoleh laba, maka di sini ada laba bersih sebesar 16.315.000. Nah, laba bersih ini kalian peroleh dari laporan laba rugi yang tadi. Nah, yang ini anak-anak. Laba bersih pada laporan perubahan modal, kalian bisa lihat pada laporan laba rugi. Jika rugi juga sama, dilihat pada laporan laba rugi. Atau kalian lihat pada selisih yang terdapat pada kertas kerja. Apakah selisihnya laba atau selisihnya rugi. Bisa saja salah satunya karena nominalnya tersebut harus sebanding atau balance. Nah, kemudian ada di sini prive atau pengambilan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik. Nah, prive misalnya sebesar 1 juta. Nah, karena prive ini pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi, maka sifatnya mengurangi laba. Nah, maka prive ini 16.315.000 dikurangi dengan 1 juta. Ingat, prive itu bersifat mengurangi laba. Nah, karena hasilnya masih positif, maka disebut dengan tambahan modal sebesar 15.315.000 jika positif. Tetapi jika negatif, misalnya laba hanya 300.000 sedangkan privenya 1 juta, maka di sini bukan tambahan modal, tapi pengurangan modal karena privenya lebih besar. Nanti di sini bukan positif, tapi kurang kalau pengurangan modal. Tetapi karena contohnya di sini adalah penambahan modal sebesar 15.315.000, maka di sini juga harus penambahan. Sehingga modal akhir, yakni pada tanggal 31 Januari 2019 pada tutup buku, didapat sejumlah 70.615.000. Didapatnya dari modal awal ditambah penambahan modal 55.300.000 ditambah 15.315.000 sehingga menjadi jumlah modal akhirnya sejumlah 70.615.000. Nah, anak-anak, itu adalah contoh daripada laporan perubahan modal jika terjadi laba. Nah, Ibu akan mencontohkan laporan perubahan modal jika terjadi rugi dan terdapat prive. Nah, misalnya ini Ibu ada kutip yakni dari Bengkel Jaya, laporan perubahan modal periode 31 Desember 2020. Ini misalnya ya anak-anak, Ibu menggambarkannya. Nah, di sini adalah modal awalnya. Itu dia didapat dari nilai atau nominal pada neraca saldo sebesar 10 juta. Nah, kemudian di sini rugi anak-anak. Ruginya, ingat rugi itu mengurangi modal, maka tanda kurung sebesar 5.800.000 dan ternyata ada prive lagi. Prive ingat mengurangi modal sebesar 30 juta. Nah, karena dia sama-sama mengurangi, maka kalian tinggal jumlahkan. Nah, totalnya di sini bukan penambahan modal seperti yang tadi. Nah, yang tadi di sini kan penambahan modal. Nah, kalau karena ini rugi, apalagi ditambah adanya prive, maka disebut dengan pengurangan modal. Ruginya 5.800.000, privenya 3 juta, maka total pengurangan modal menjadi 8.800.000 rupiah. Nah, pengurangan modal ini kurang tanda kurung anak-anak. Boleh kalian tambahkan tanda kurung karena pengurangan modal. Maka modal akhirnya 10 juta modal awal dikurangi pengurangan modal sejumlah 8.800.000 rupiah. Sehingga modal akhirnya menjadi 2.200.000 rupiah. Nah, anak-anak, itu contoh jika perusahaan terjadi laba maupun terjadi rugi. Jadi kalian tidak bingung di mana soal atau tugas yang sudah kalian buat terjadi laba atau terjadi rugi.
Nah, sekarang Ibu lanjutkan dengan laporan yang ketiga, yakni laporan neraca. Laporan ini tentunya sudah pernah juga kalian buat pada persamaan dasar akuntansi. Nah, anak-anak, Ibu flashback lagi mengenai materi laporan neraca. Nah, pada laporan neraca ini komponennya adalah akun 1, 2, dan akun 3. Akun 1 yakni harta atau aset, akun 2 yakni utang atau liabilitas, dan akun yang ketiga yakni modal atau ekuitas. Ingat, akun 1 dan 2 atau akun aset atau harta dan akun utang atau liabilitas, kalian lihat atau kutip sumbernya dari neraca lajur. Kolom neraca. Ingat, akun 1 dan 2 kalian kutip dari neraca lajur, kolom neraca. Ingat, hanya akun 1 dan 2 saja. Hanya akun harta dan utang saja. Sedangkan akun 3, yakni modal, kalian ambil dari laporan perubahan modal, yakni bagian modal akhir. Nah, jadi anak-anak, pada laporan neraca bagian modal, kalian ambil dari sini. Modal akhir pada laporan perubahan modal. Jangan sampai salah. Jangan sampai mengutip pada neraca lajur untuk akun 3, khusus akun 3. Karena akun 3 atau modal, kalian dapat atau kutip dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Nah, untuk bentuk daripada laporan neraca ini juga ada dua, anak-anak. Ada bentuk stafel dan ada yang disebut dengan bentuk skontro. Nah, mari Ibu contohkan pembahasan atau pembuatan daripada neraca, baik itu bentuk stafel maupun bentuk skontro. Nah, di sini sudah Ibu perlihatkan salah satu bentuk laporan neraca, yakni laporan bentuk skontro. Nah, skontro di sini dipisah antara akun harta dengan akun utang dan modal. Di sini adalah akun 1, di sini di sebelah kiri kalian adalah akun 1, di sebelah kanan kalian adalah akun 2 dan 3. Nah, ingat anak-anak, akun 1 dan akun 2 yakni utang, kalian kutip dari neraca lajur, kolom neraca. Ya. Nah, kemudian kita bahas satu-satu. Sekarang contohnya di sini adalah harta. Nah, harta di sini ada harta lancar. Ingat, kalian bisa melihat harta tersebut termasuk barang tersebut termasuk harta lancar, harta tetap, harta lain-lain, atau harta tak berwujud. Dapat dilihat dari nomor akunnya. Jika nomor akunnya 11 sekian, misalnya 111 atau 112, maka dia termasuk ke harta lancar. Misalnya 121, jika akunnya 122 ini, maka dia termasuk ke harta tetap. Nah, misalnya di sini harta lancar, ada kas sebesar 28.200.000. Ingat, ini dalam ribuan rupiah. Kalau koma jangan pakai dalam ribuan rupiah, tetapi pakai dalam rupiah saja. Di sini kas sebesar 28.200.000. Ingat, dikutipnya dari neraca lajur atau kertas kerja, kolom neraca. Ingat, yang kalian kutip adalah ini. Tapi ingat, yang kalian kutip hanya akun 1 dan 2 saja, akun harta dan akun utang saja. Akun 3-nya jangan. Akun 3 berupa modal dan private jangan dikutip dari kertas kerja. Nah, kita kembali, kas sebesar 28.200.000 harus sama dengan kertas kerja, kolom neraca, yakni sebanyak 28.200.000 rupiah sama. Nah, misalnya iklan dibayar di muka 170.000. Nah, anak-anak ingat, kalian harus lihat sampai bawah. Ternyata di sini di bawah ada juga iklan dibayar di muka, di debit sebanyak 170.000. Nah, iklan dibayar di muka, akunnya dia termasuk ke harta lancar. Ingat, Ibu pernah bilang bahwa akun di sini terdapat kekeliruan. Maka jangan kalian bandingkan dengan akun yang di sini, tapi bandingkan dengan akun yang ada di
draft yang sudah Ibu berikan ke kalian agar kalian tidak bingung. Nah, setelah kalian harta lancarnya sudah masukkan semua, ingat dijumlahkan. Begitu pula dengan harta tetapnya. Di sini harta tetapnya adalah peralatan sejumlah 18.650. Kemudian ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatan sebanyak 2.240. Bukan, nah, karena peralatannya sebesar 1.865.000. Nah, karena akumulasi itu mengurangi sifatnya, maka kalian kurangi dulu. Neto peralatannya menjadi 16.785. Begitu juga kendaraannya. Sehingga jumlah harta tetapnya menjadi 36.945 didapat dari 16 juta ditambah 20 juta sekian. Sehingga jumlah hartanya, harta lancarnya 47.270 ditambah harta tetapnya 36.945, maka jumlah hartanya menjadi 64.215.000. Itu untuk harta tetap yang dikutip dari neraca lajur atau kertas kerja kolom neraca. Ingat, dikutipnya dari sini ya anak-anak. Ingat, lihat juga sampai ke bawah apakah masih ada akun hartanya di sebelah debit ataupun di sebelah kredit. Nah, kemudian kita beralih ke bagian yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanan adalah akun 2 dan 3, yakni akun utang dan modal. Khusus untuk akun 2, di sini dikutip dari sama neraca lajur kolom neraca. Nah, karena dia utang pasti di sebelah kredit. Misalnya utang usaha di sini yakni sebesar 1.500.000 rupiah. Utang usaha sebesar 1.500.000 rupiah. Juga ada utang gaji. Nah, ingat anak-anak ya, sampai bawah di sini ada utang gaji 2.100.000 rupiah. Masukkan juga 2.100.000 rupiah. Kemudian ternyata ada utang jangka panjang juga. Ingat, utang jangka panjang itu bisa kalian lihat dari nomor akunnya yakni 22. Nah, setelah semuanya sudah kalian kutip dari neraca lajur khusus untuk akun 2, maka kalian tambahkan jumlah utang jangka pendeknya dengan utang jangka panjangnya. Sehingga menjadi total utang sebesar 13.600.000 rupiah. Nah, itu untuk utang. Sekarang akun 3 yakni modal. Ingat, seperti yang Ibu bilang tadi, akun 3 atau akun modal jangan kalian kutip pada neraca lajur. Tetapi kalian kutip jumlahnya pada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal bagian modal akhir. Ingatkan sekali lagi bahwa untuk membuat laporan neraca bagian modal, kalian jangan sekali-sekali ngutip pada kertas kerja. Yang kalian kutip adalah modal akhir pada laporan perubahan modal. Ingat, modal akhir ini yang sebesar 70.615.000. Harus sama jumlah modalnya dengan di laporan neraca sebesar 70.615.000. Kenapa Ibu haruskan pada modal akhir laporan perubahan modal? Karena modalnya sudah ditambahkan dengan laba serta dikurangi dengan prive. Sedangkan akun modal yang pada kertas kerja hanya modal awal saja. Sehingga nanti akan tidak balance jika kalian mengutipnya di kertas kerja atau neraca lajur. Yang kalian harus kutip jumlah modalnya adalah modal akhir pada laporan perubahan modal. Nah, jika sudah kalian kutip, sekarang tinggal kalian tambahkan antara jumlah utang dengan jumlah modal. Sehingga jumlah utang dan modal sebesar 84.215.000. Dan harus balance jumlahnya anak-anak antara harta dengan utang ditambah modal. Nah, jumlah ini. Nah, demikian anak-anak penjelasan mengenai laporan neraca bentuk skontro. Sekarang Ibu lanjutkan mengenai laporan neraca bentuk stafel.
Nah, untuk sumber pencatatannya, yakni akun 1 dan 2, kalian kutip dari neraca lajur, kolom neraca, sedangkan untuk akun 3 atau modal, kalian kutip dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Nah, yang membedakan di sini hanya bentuknya saja anak-anak. Komponennya semuanya sama, baik itu bentuk skondro maupun bentuk dari stafel. Nah, kalau tadi skondro adalah bentuknya T, hartanya sebelah kiri, sedangkan utang dan modalnya di sebelah kanan. Nah, kalau bentuk stafel, dia bentuknya ke bawah anak-anak. Dimulai dari harta dulu, baru utang dan modal. Bedanya di bentuk saja anak-anak. Untuk nominal serta cara pencatatannya semuanya sama bentuk antara stafel dan skondro. Dan nominalnya di sini juga antara jumlah utang dengan jumlah harta juga sama antara bentuk skondro dan bentuk stafel. Ingat, yang beda hanya bentuknya saja. Kalau stafel hartanya dicatat di lebih atas, sedangkan utang dan modalnya bawah. Kalau untuk skondro dia T, hartanya sebelah kiri, utang dan modalnya sebelah kanan. Kalau stafel dia turun ke bawah, hartanya dulu baru utang dan modal. Cara mencatat nominal dan mengutipnya sama antara bentuk skondro dan stafel. Nah, anak-anak, gue akan lanjutkan ke laporan arus kas, yakni yang keempat, laporan arus kas. Nah, mungkin kalian baru mendengar laporan arus kas karena ini merupakan pertama kali kita membuat pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, laporan arus kas ini menyajikan kas masuk dan kas keluar pada satu periode akuntansi tertentu. Laporan arus kas ini hanya mencatat mengenai akun kas. Ingat, hanya mencatat mengenai akun kas. Namanya saja arus kas, maka yang dicatat hanya mengenai akun kas saja. Nah, pada laporan arus kas ada 3 jenis aktivitas di dalamnya. Yang pertama yaitu arus kas operasional atau aktivitas operasi. Nah, dalam aktivitas operasi ini ada kas masuk dan ada kas keluar. Kas masuk artinya uang kalian bertambah. Sedangkan kas keluar artinya uang kalian untuk perusahaan itu berkurang. Contohnya, nah misalnya arus kas masuk adalah penerimaan uang dari konsumen. Baik itu penjualan atau pelayanan jasa secara tunai maupun pelunasan piutang. Maka dia termasuk arus kas masuk. Nah, sedangkan arus kas keluar yaitu uang kalian keluar. Misalnya untuk aktivitas operasi ini adalah pembayaran gaji, pembayaran pajak, kemudian pembayaran iklan, pembayaran sewa yang terkait dengan aktivitas operasi dari perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ada arus kas pembiayaan atau aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini yaitu mengurangi serta menambah modal pada masa periode akuntansi tertentu. Tentunya dalam aktivitas pendanaan ini juga ada aktivitas kas masuk dan ada aktivitas kas keluar. Nah, contohnya pinjaman bank, pinjaman dari Bank BRI atau dari Bank BCA misalnya, itu termasuk arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Karena uang kita atau uang perusahaannya bertambah, maka terdapat arus kas masuk. Misalnya lain lagi ada penerbitan saham baru, itu arus kas masuk. Nah, kemudian yang ketiga ada arus kas investasi atau aktivitas investasi. Nah, kalian aktivitas investasi ini bisa kalian lihat dari pembelian yang namanya aktiva tetap. Akun 1-2, ingat pembelian aktiva tetap. Contoh aktiva tetap di sini adalah ada peralatan, ada kendaraan, ada mesin, ada gedung, ada tanah. Itu contohnya. Serta penyertaan saham maupun lainnya. Nah, arus kas investasi juga ada arus kas masuk maupun ada arus kas keluarnya. Arus kas masuk misalnya penjualan daripada kendaraan perusahaan. Itu kan uangnya masuk karena adanya penjualan peralatan atau kendaraan. Kemudian arus kas keluarnya misalnya pembelian gedung baru atau pembelian tanah. Nah, masing-masing
aktivitas ini anak-anak ada aktivitas kas masuk maupun aktivitas kas keluarnya dalam periode tertentu. Nah, anak-anak ini adalah draft daripada arus kas. Nah, sama seperti laporan laba rugi atau laporan neraca, laporan arus kas juga ada dua bentuk. Ada metode langsung dan ada yang namanya metode tidak langsung. Nah, yang Ibu contohkan di sini anak-anak, yang pertama, kalian selalu ingat bahwa setiap laporan apapun pasti harus ada KOP. Ingat KOP-nya, di sini Ibu misalnya PT ABC, laporan arus kas, kemudian ingat laporan keuangan pasti berakhir pada periode akuntansi tertentu. Jadi, periodenya isikan tanggal. Nah, yang Ibu perlihatkan di sini itu adalah bentuk dari laporan arus kas metode langsung. Ingat ada dua, langsung dan tidak langsung. Yang Ibu contohkan di sini adalah metode langsung. Nah, ingat ada 3 aktivitas dan itu tidak wajib, sesuaikan dengan aktivitas atau transaksi perusahaan yang memang benar-benar berlangsung di perusahaan tersebut. Kalau di sini di PT ABC ada kegiatan operasional, ada investasi, dan ada kegiatan pendanaan. Nah, contohnya penerimaan kas atau kas masuk dari aktivitas operasional, misalnya penerimaan dari pelanggan, baik itu tunai maupun itu pelunasan piutang, ini penerimaan piutang, kemudian penerimaan dari penjualan surat berharga, itu misal kas masuk dari aktivitas operasional. Kemudian pengeluaran atau kas keluar dari kegiatan operasional, misalnya pembayaran gaji, pembayaran beban listrik, pembayaran bunga, pajak, kemudian pembayaran utang usaha. Itu termasuk ke dalam kegiatan operasional. Nah, ingat ini penerimaan, kemudian ini pengeluaran. Jadi total kegiatan operasional adalah penerimaan ditambah dengan dikurangi dengan pengeluaran. Anak-anak, ini salah ya anak-anak, harusnya digeser pembayaran gaji ke di sini. RP-nya harus lurus dengan RP pembayaran bunga, bukan ke total daripada kas kegiatan operasional. Oke, Bu, lanjutkan lagi. Di sini dari aktivitas investasi, kas masuknya misalnya penjualan gedung. Nah, kalau pembelian gedung ini kas keluar, jadi nanti kalian buat biar tidak bingung, silahkan kalian buat alur kas masuknya dulu, baru alur kas keluar, seperti pada kegiatan operasional. Nanti untuk mencari total dari masing-masing kegiatan, tinggal kalian kurangkan seperti ini. Seperti kegiatan operasional, arus kas masuknya dikurangi dengan arus kas keluarnya, sehingga menjadi total kegiatan operasional. Juga di pendanaan juga sama anak-anak. Contohnya pendanaan ini pemasukan adalah penjualan saham. Sedangkan contoh pengeluaran dari pendanaan misalnya pembayaran cicilan utang bank, seperti itu. Karena pembayaran di sini dividen, itu termasuk ke aktivitas pendanaan. Ingat, biar kalian tidak bingung, silahkan kalian pilih harus kas masuknya dulu, baru arus kas keluarnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kenaikan arus kas. Kenaikan arus kas ini didapat dari penambahan antara total arus kas dari kegiatan operasional, arus kas daripada investasi, dan arus kas dari pendanaan. Ingat, total ketiganya. Jika misalnya pengeluaran, maka di sini nilainya minus, seperti di pendanaan, dia lebih besar misalnya pengeluaran, maka di sini nilainya minus. Sedangkan kalau lebih besar pendanaan, maka nilainya positif, seperti di investasi dan operasional. Nah, kenaikan arus kasnya di sini adalah penjumlahan ketiganya. Nah, kemudian saldo kas. Nah, ini adalah saldo kas awal. Saldo kas awal ini adalah uang kas yang disetorkan oleh pemilik. Misalnya kan ada tanggal 1, misalnya bulan 1, pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai, yakni kas sebesar 10 juta. Maka itu adalah saldo kas awal yang disetorkan oleh pemilik.
atau bisa jadi adalah saldo kas pada periode akuntansi sebelumnya. Di sana pada periode akuntansi sebelumnya saldo kas akhirnya sebesar 10 juta dan digunakan untuk periode akuntansi yang sekarang, maka di sana termasuk saldo kas awal. Nah, untuk mencari saldo kas akhir, yakni kenaikan arus kasnya ditambah dengan saldo kas awal. Nah, anak-anak, itu adalah contoh daripada bentuk laporan arus kas metode langsung. Nah, jika kalian bingung, Ibu ada contohkan mengenai penjabaran termasuk ke arus kas operasional, pendanaan, atau kan investasi. Nah, sebenarnya anak-anak, rincian atau penjabaran serta nominal daripada yang terdapat pada laporan arus kas, kalian bisa lihat pada jurnal. Nah, lebih ringkasnya lagi, bisa kalian lihat pada buku besar akun kas. Ingat, akun kas, jangan akun yang lain, karena kita sedang membuat laporan arus kas. Ibu contohkan. Ini adalah buku besar kas pada PT Bengkel Elang, pada Bengkel Elang Motor. Nah, mari kita anak-anak kita pilih mana yang termasuk arus kas masuk, arus kas keluar, ataukah aktivitas operasional, investasi, ataupun pendanaan. Nah, ini setoran modal. Seperti Ibu bilang tadi bahwa setoran modal sebesar 15.100 ini, 15.111 debit ini, dia termasuk ke dalam sini saldo kas awal. Di sini anak-anak 15.100, maka kalian kutip dan kalian tulis di saldo kas awal sebesar 5.100. Nah, kemudian yang ke tanggal 2, membayar sewa kios di kredit. Nah, kalian tinggal lihat aja. Kalau di debat berarti dia termasuk alur kas masuk. Kalau dia di sebelah kredit, maka termasuk arus kas keluar. Karena ini pembayaran sewa kios, nah ingat sewa kios itu kan untuk kegiatan perusahaan, kegiatan utama usahanya, maka termasuk ke dalam kegiatan operasional. Karena dia berada di kredit, maka dia termasuk ke pengeluaran kas. Nanti berarti kalian catat di sini anak-anak, pembayaran sewa kios, tinggal copy aja kalian keterangannya, kemudian tuliskan di sini pembayaran sewa kios sebesar 12 juta ke arus kas keluarnya karena dia berada di kredit. Nah, kemudian lagi tanggal 3 ada penerimaan pendapatan. Nah, dia di debat berarti termasuk arus kas masuk dan kegiatannya karena penerimaan pendapatan tentang usaha pokok kita, maka termasuk ke kegiatan operasional. Nah, membeli perlengkapan. Nah, perlengkapan ini bukan aktiva tetap. Nah, dia di kredit berarti arus kas pengeluaran. Nah, perlengkapan ini termasuk kegiatan usaha, maka kegiatan operasional. Kemudian tanggal 6, pembelian peralatan. Nah, peralatan ini termasuk ke aktivitas investasi. Ingat, salah satu aktivitas investasi adalah penjualan atau pembelian daripada aktiva tetap. Akun 1, 2. Nah, salah satu aktiva tetap ini adalah peralatan. Karena membeli di kredit, maka dia termasuk arus kas keluar. Kemudian membayar beban iklan di kredit, arus kas keluar. Nah, beban iklan termasuk ke kegiatan operasional. Nah, kemudian tanggal 10 menerima pinjaman bank. Pinjaman bank merupakan salah satu komponen daripada aktivitas pendanaan. Nah, kita lihat di debat, berarti di arus kas masuk. Jadi kalian tulis di sini menerima pinjaman bank. Kalian tulis arus kas masuk, di bawahnya penerimaan pinjaman bank. Misalnya sebesar, kalau di sini 10 juta, nanti tulis juga sebesar 10 juta pada laporan arus kas. Di arus kas masuk bagian pendanaan. Kemudian membeli peralatan, sama investasi arus kas keluar. Pendapatan sewa. Nah, anak-anak, pendapatan sewa juga bagian operasional. Debit berarti arus kas masuk. Debit lagi penerimaan pendapatan, arus kas operasional. Nah, pembayaran beban lain-lain, arus kas keluar karena dia kredit, juga termasuk operasional.
pendapatan lagi, operasional lagi, arus kas masuk, sama pendapatan lagi. Nah, pembayaran beban-beban yang terkaitan dengan usaha, maka dia semua masuk ke dalam aktivitas operasional dan pasti pengeluaran karena dia membayar beban-beban, baik itu beban gaji, beban lain-lain. Pendapatan, setiap penerimaan pendapatan pasti dia masuk ke arus kas masuk dan bagiannya adalah bagian operasional. Nah, pelunasan piutang sama arus kas masuk bagian operasional. Pengambilan pribadi, nah itu juga operasional, tapi arus kasnya arus kas keluar. Pembayaran gaji karyawan, dia termasuk beban gaji. Ingat, beban-beban serta prive dia termasuk ke bagian operasional, aktivitas operasional bagian pengeluaran. Nah, sama dengan beban administrasi dan umum ini. Nah, anak-anak, setelah nanti kalian menjumlah kenaikan arus kas bersih, yakni hasil penjumlahan dari ketiga aktivitas, ditambah saldo kas awal, yakni pada saat pemilik menanamkan modal, jumlah saldo kas akhir harus sama dengan jumlah saldo terakhir pada buku besar kas. Berarti di sini misalnya saldo akhir buku besar kas sebesar 28.200.000, maka harusnya saldo kas akhir juga sebesar 28.200.000 harus sama. Harus sama dengan buku besar kas saldo terakhir dan sama dengan neraca saldo kas. Itu harus sama nominalnya antara laporan arus kas dengan saldo terakhir buku besar kas dan neraca saldo bagian kas. Nominalnya harus sama. Nah, ini metode langsung anak-anak. Ini tadi Bu sudah jelaskan masuk ke mana dan cara memasukkan ke metode langsung. Nah, kemudian ini contoh laporan arus kas yang kedua, yakni metode tidak langsung. Nah, di sini saldo laba bersih dilihat dari laba yang kalian peroleh pada laporan laba rugi. Di sini juga ada penambahannya apa, kemudian pengurangannya apa. Nah, di sini juga ada komponen yang sama. Jumlah saldo kas akhirnya, kemudian saldo kas awalnya, dan saldo kas akhir. Nah, saldo kas akhirnya ini ingat harus sama dengan neraca saldo bagian kas dan harus sama dengan saldo terakhir buku besar kas. Dia tuh harus sama baik metode langsung maupun tidak langsung. Ingat, untuk mempermudah kalian lihat buku besar akun kas. Lihat dari sana saja masuk ke pengeluaran kalau dia dikredit, dan kalau di debit dia termasuk ke arus kas pemasukan. Ingat, kalau pembayaran gaji, pembayaran beban apapun itu dia termasuk kegiatan operasional dan pasti bagian pengeluaran. Kalau misalnya penerimaan pendapatan baik itu tunai maupun pelunasan piutang, dia termasuk ke aktivitas operasional tapi bagian pemasukan. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan, itu tadi mengenai arus kas, kemudian Ibu lanjutkan mengenai catatan laporan keuangan. Nah, biasanya catatan laporan keuangan ini berisikan mengenai info tambahan, mengenai pendalaman atau rincian daripada laporan keuangan yang sudah kalian buat, yakni laporan laba rugi, perubahan modal, laporan neraca, dan laporan laba rugi. Nah, isinya apa? Mengisi kebijakan atau akuntansi, kemudian mengenai angka-angka di neraca, dan sebagai informasi pelengkap jika ada auditing. Nah, semua informasi pelengkap tersebut dijadikan satu ke dalam yang namanya catatan laporan keuangan, catatan kakinya biasanya anak-anak. Nah, anak-anak, sekian dulu informasi Ibu atau materi Ibu mengenai laporan keuangan. Nah, seperti biasa, kalian tentunya ada landak untuk menguji apakah kalian memahami materi ini atau tidak. Jika ada yang masih yang ditanyakan, silakan WhatsApp Ibu atau komentar pada GC kalian masing-masing. Nah, untuk tugas selanjutnya yakni membuat laporan keuangan. Tapi yang kalian buat hanya 4 saja, yakni laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas saja. Silakan, ketentuannya sudah ada pada GC masing-masing. Lanjutkan dari neraca lajur ke laporan keuangan dan dikumpulkan pada akhir bulan ini. Terima kasih anak-anak, demikian penjelasan materi dari Ibu.
silahkan jika ada yang masih ditanyakan ataukah masih ragu, silahkan WhatsApp atau Line atau komentar pada GC kalian. Ingat, jaga kesehatan kalian dimanapun itu. Stay healthy, keep spirit